Pemirsa, Komisi 3 DPR menunda memilih 2 hakim konstitusi dari 11 calon yang mengikuti tes kelayakan dan kepatutan di gedung parlemen pekan ini. Komisi 3 DPR membantah bila penundaan pemilihan 2 hakim konstitusi adalah bagian mengulur waktu untuk melobi parlemen. Inilah catatan perwarta parlemen, seleksi hakim konstitusi. Informasi ini akan sekaligus menjadi penutup kita pada Prime Time News hari ini. Saya Zilvia Iskanan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah di Metro TV. Komisi 3 DPR RI batal memilih 2 hakim konstitusi setelah serangkaian tes dilaksanakan. Mulai dari seleksi administrasi, kemudian penulisan makalah, dan yang terakhir adalah uji kepatutan dan kelayakan yang digelar secara terbuka. Komisi 3 akan menetapkan atau memilih hakim konstitusi ini pada bulan Maret mendatang. Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi menilai tren waktu penanganan perkara di MK semakin baik, terutama terkait penanganan perkara sengketa pilkada yang kini penanganannya rata-rata 4,5 bulan. Komisi 3 DPR pun berusaha transparan ketika menggelar seleksi hakim konstitusi dengan melibatkan mantan hakim konstitusi dan akademisi. Tapi kita menilai bagaimana dari makalah mereka dan juga penampilan mereka, dan ada beberapa kriteria yang harus kita periksa, kita beri nilai begitu, dan nanti akan diserahkan kepada Komisi 3 dan mereka yang akan menetapkan siapa yang akan jadi hakim konstitusi. Ketua DPR RI mengakui seleksi dipercepat untuk menghadapi pemilu, sementara Komisi 3 membantahnya. Ya, DPR bukan lembaga ahli nuzum yang bisa meramal orang-orang yang kita pilih adalah yang akan sesuai dengan harapan masyarakat, tapi kita sebisa mungkin melihat integritas mereka dan track record-nya, kita harapkan dia atau mereka tetap independen. Tapi kan ini sangat penting Mas di pemilu. Nah, justru karena penting kita percepat. Total ada 11 orang yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan hakim konstitusi DPR. 11 nama didominasi berbagai latar belakang keilmuan dan profesi hukum. Komisi 3 pun membantah bila disebut mengulur waktu pengumuman 2 nama hakim agar bisa meluruskan jalannya lobi politik di parlemen. Dalihnya, penundaan untuk mencari informasi lain para calon hakim ini. DPR ini kan memang lembaga politik, jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa di luar objektivitas sebut saja begitu berdasarkan evaluasi penilaian dari tim ahli, maka juga ada faktor-faktor yang sifatnya politis lah ya, sebut saja begitu. Namun saya yakin bahwa fraksi-fraksi yang ada ini juga tidak akan mengabaikan begitu saja. Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK mengusulkan DPR memberikan peringkat sebelum memilih 2 nama hakim konstitusi. Di tahun 2014, di mana panel ahli menentukan 4 calon terbaik, lalu dari 4 itu dipilih oleh DPR 2 yang menjadi hakim konstitusi. Dengan demikian itu akan menjauhkan pilihan dari bargaining politik tertentu. Namun saran ini tak digubris anggota Dewan, sementara para calon hakim berkomitmen tidak melobi di pasar gelap politik. Sengketa pilkada serentak 3 kali, belum pernah ada kolega hakim yang membisik-bisik kasus yang Bapak tangani di panel ini itu keluarga saya. Nggak ada Pak, kami malu Pak. Kami malu untuk melakukan itu. Ya, kita harus profesional, bukan persoalan netral. Tapi yang kita lakukan itu adalah mencerminkan profesionalitas dari diri kita masing-masing. Sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Yang salah satu yang saya jaga salah satunya dari dulu adalah komunikasi. Nah, tetapi untuk terkait dengan ini, saya kira tidak selajimnya dilakukan karena ini persoalan terkait dengan hakim ya, yang harus menjaga independensi. Bahwa misalnya ada proses politik di sini, ya itu proses politik internal, ya proses politik internal yang semuanya di luar kontrol saya. Independensi perlu dijaga agar marwah lembaga penjaga konstitusi ini tetap terjaga. Jangan sampai mereka turut tersandung kasus suap seperti 2 hakim pendahulunya, Akil Mokhtar dan Patrialis Akbar.
Komitmen calon hakim Mahkamah Konstitusi ini patut diingat agar mereka tidak sewenang-wenang dalam menjaga kepercayaan masyarakat untuk tegaknya konstitusi. Kualitas putusan hakim Mahkamah Konstitusi ini menjadi landasan citra baik, terlebih di tahun politik. Saya Nadia Atmaji dan juru kamera Gilang Kelana untuk catatan Pewarta Parlemen. Metro TV, knowledge to elevate.